Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Hidayatul Huda. Di sini saya akan membacakan LSPM Psikologi Perkembangan Anak. Dosen pengampunya yaitu Dr. Dian Novita Siswanti, SPSI, MSI. Dan mari kita melangkah ke slide berikutnya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fatur Hidayatul Huda. Saya berasal dari kota Bulukumba. Dan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengenal saya atau mungkin bahkan tidak mengenal saya sekalipun. Saya sebenarnya punya kembaran. Kembaran saya itu kuliah di Unismu. Dia mengambil jurusan teknik informatika. Dan saya punya adik perempuan, teman-teman. Hobi saya adalah berolahraga. Mari kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, ini foto masa kecil saya, teman-teman. Mungkin saya tidak menampilkan foto saya pada saat 0 sampai 12 bulan karena saya sudah konfirmasi kepada orang tua saya bahwasanya itu foto sudah lama hilang. Dan nanti orang tua saya sudah dicuri, jadi filenya semua di situ. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Jadi saya hanya bisa menampilkan foto-foto begini saya, teman-teman. Di sini foto pertama saya pada saat kelas 5 SD, teman-teman. Dan di sini foto kedua saya dengan kembaran saya berfoto. Dan foto ketiga saya pada saat saya wisuda TPA di kelas 6 SD. Dan foto ketiga saya, teman-teman, ada foto pas saya kelas 6 SD. Foto keempat pas saya masuk pesantren, teman-teman. Dan foto kelima pas saya lomba karate tingkat kabupaten bersama almarhum dan saya. Dan mari kita melangkah ke slide berikutnya. Di sini dokumentasi diri saya. Pas saya kelas 1 MTS, saya itu sekolah di Darul Dakwah Wal Irsyad yang tepatnya di lantai. Saya di situ mempelajari banyak hal, baik membaca Al-Quran, belajar berbahasa Arab, belajar berbahasa Arab, apalagi nih, kosakata bahasa Arab. Tapi dulu saya hafal 126 kosakata bahasa Arab, teman-teman. Itu lebih sedikit karena teman-teman saya itu menghafal 500 kosakata. Ya baik, saya itu SMA di Darul Istiqomah yang tepatnya ada di Maros.
Jadi saya pindah di sini karena ingin memperluas atau memperbanyak amalan Quran saya dan ingin memperdekat diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan foto pertama saya, teman-teman, saya di sini foto bersama ibunda saya karena di situ ayah saya lagi tidak ada, maksudnya lagi ke toilet. Ada foto keluarga tapi di sini tidak bisa ditampilkan. Foto saya sendiri yang sudah menghatamkan atau wisuda penamatan. Foto ketiga saya itu ada foto saya bersama ustaz saya. Yaitu masa saya kelahiran. Saya dilahirkan di hari Jumat. Pada hari itu, di mana ibu saya berjuang melawan keluarnya jagoan kecilnya. Pada waktu itu, alhamdulillah teman-teman, saya lahir normal. Pada hari itu, teman-teman, ibu saya heran karena di mana saya keluarnya terakhir, teman-teman. Karena saya lahirannya kembar. Terus tidak bilang begini ke ibu saya. Ternyata ibu kembar. Nah, pada saat itulah teman-teman, jagoan kecilnya yang bernama Fatul dan mulai teman-teman dengan tegaknya dan beraninya ia keluar dan menangis. Mungkin di sini jika bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bakalan keluar. Karena saya keluarnya itu pas sudah sholat Jumat, teman-teman. Jadi begitulah. Marilah kita melangkah ke slide berikutnya. Jadi teori yang saya digunakan ini, faktor nutrisi ibu pada masa prenatal berpotensi memengaruhi perkembangan anak. Menurut teori ekologis Bernard, pengalaman ibu selama hamil, khususnya kondisi emosionalnya, dapat berdampak pada perkembangan janin. Saya menganalisis bahwa hal ini berkorelasi dengan kecenderungan saya menjadi pribadi yang lebih sensitif. Baik, kita melangkah ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, perkembangan fisik dan motorik. Di usia ini saya mulai berjalan. Di usia dini saya mulai berjalan. Di usia 17 bulan saya berjalan itu dibantu oleh kereta. Karena dari usia 5 bulan saya menggunakan alat bantu dengan kereta. Dan perkembangan aktif. Saya mulai bermain dengan permainan seperti yang kemarin yang dikombinasikan dengan berbagai warna. Di usia ini juga saya mulai belajar memilih makanan yang sesuai dengan selera saya. Makanan itu agak keras, maka saya mentahkan. Dan di usia perkembangan bahasa, pada usia 10 bulan saya mulai bisa memanggil nama, tapi masih berkata-kata. Saat usia 15 bulan saya sudah bisa panggil bunda. Saya juga bisa mengucapkan makan. Di saat itu saya agak cepat bisa berbicara dibandingkan anak seusia saya. Dan perkembangan emosional. Di usia 10 bulan saya agresif
agresif dibandingkan kakak kembar saya. Saya lebih aktif dan cepat menangis ketika ada mainan baru dipegang kakak kembar saya. Saya selalu mau mengadukan. Jadi di usia 3 tahun saya diberikan sepeda roda hingga oleh bunda saya. Saat itu saya mulai belajar naik sepeda, tapi belum bisa naik sepeda berdua. Saat usia 5 tahun saya baru mulai belajar naik sepeda dengan bantuan bapak. Dan pada saat dan perkembangan emosional lanjutannya tadi, usia 5 tahun saya mulai masuk sekolah taman kanak-kanak. Saat itu saya pertama masuk agak malu, tapi saya diantar oleh bapak dan ditunggu yang hanya sampai 2 hari. Saat itu saya mulai belajar bermain dengan banyak teman-teman. Saya sangat menyukai lingkungan bermain saya karena memiliki teman baru dan banyak dibandingkan waktu di rumah. Di usia ini saya juga mulai mengembangkan imajinasi saya dengan beraktivitas bermain. Saya selalu cekatkan dalam bermain dan asosiasi. Dan di usia kurang lebih dari 6 tahun saya sudah mulai masuk sekolah dasar. Usiaku saat itu sudah mulai bisa berpikir dengan baik. Saya mulai belajar sholat dan diajar ke masjid oleh bapak, dididik oleh orang tua cara bertamu, berhormat, bertetangga. Di usia ini saya selalu diminta oleh orang tua pergi berbagi, apalagi jika musim kurban. Saya dan kakak saya yang langsung berumah tangga. Baik, mungkin kita bisa melangkah ke slide berikutnya. Dari refleksi diri saya belajar bahwa perkembangan saya tidak selalu sama dengan perkembangan anak yang lain. Dari segi sifat, fisik, maupun emosional, saya serta cara berbahasa saya jika saya dibandingkan pribadi saya pada masa lalu, itu membentuk pribadi saya pada masa sekarang, di mana rasa ingin tahu saya terlalu tinggi, selalu ingin melakukan perubahan yang dan selalu cepat terpengaruh dengan orang yang ada di sekitar saya. Jadi teman-teman, pribadi saya itu mungkin banyak teman-teman yang tidak mengerti karena saya itu rasa ingin tahu atau ingin mengetahui apa yang harus saya ketahui itu harus tercapai teman-teman. Misalnya contohnya begini, si ini ingin sudah mempunyai begini dan saya belum mempunyainya, tapi bukan bermaksud kayak FOMO teman-teman, cuma saya ingin mencoba hal baru. Saya juga kayak mungkin teman-teman ada sebagian teman-teman tahu saya itu sudah kerja begini. Nah, di situ saya itu